warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan antara kurikulum K13 dengan KTSP secara spesifik. Nah, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Di sini K13 menggunakan pendekatan saintifik yang tekanannya pada pembelajaran berbasis masalah, eksplorasi, dan pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Kalau KTSP lebih mengedepankan pendekatan pembelajaran konversional yang lebih berfokus pada penguasaan materi pelajaran. Kemudian yang kedua adalah struktur kurikulum. Kalau di K13 memiliki struktur kurikulum yang terintegrasi dan menyeluruh dengan pembagian kompetensi dengan pembagian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan pembelajaran lintas mata pelajaran. Kalau KTSP memiliki struktur kurikulum yang lebih terpisah antara mata pelajaran dengan fokus pada penugasan materi pelajaran secara individual. Yang ketiga adalah penilaian. K13 menggunakan penilaian autentik yang melibatkan berbagai bentuk penilaian seperti penilaian portofolio, penilaian proyek, dan penilaian observasi. Kalau KTSP lebih cenderung menggunakan penilaian tradisional berupa tes tertulis. Nah, kemudian yang keempat adalah fokus pembelajaran. Di K13 menekankan pada pengembangan karakter, terus habis itu sikap dan nilai-nilai moral, serta penguatan literasi dan numerasi. Kalau di KTSP lebih fokus pada penguasaan materi pelajaran secara umum. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Di K13 melibatkan berbagai pihak termasuk guru sekolah dan komite sekolah dalam pengembangan. Kalau di KTSP lebih mengandalkan guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai orientasi siswa pada pembelajaran tematik K13. Kurikulum K13 ini tekanan pembelajaran tematiknya yaitu berfokus pada siswa dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya terfokus pada satu mata pelajaran secara terpisah, tetapi mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, kemudian yang kedua, dalam pembelajaran tematik, siswa diajak untuk mempelajari konsep dan keterampilan melalui konteks yang bermakna dan nyata. Mereka dapat memperoleh pengetahuan yang mereka pelajari dengan pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, dan masalah-masalah di dunia nyata. Hal ini itu membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembelajaran tematik juga mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Mereka diajak untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian, berkolaborasi dengan teman sekelas, dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi nyata. Dengan demikian, siswa lebih terlibat dan memiliki peran aktif dalam pembelajaran mereka. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran tematik dalam K13 juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Mereka diajak untuk berpikir secara mendalam, menghubungkan konsep-konsep yang berbeda, dan menghadapi tantangan yang kompleks
Dengan demikian, pembelajaran tematik dalam kurikulum K13 memberikan pendekatan yang lebih holistik, relevan, dan berorientasi pada siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keterampilan dan motivasi siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari dan menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang terakhir, saya akan mempresentasikan mengenai contoh nyata sintaks pembelajaran yang dapat diterapkan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Untuk yang pertama yaitu menyusun tujuan pembelajaran bersama siswa. Guru dapat memulai pembelajaran dengan mengajak siswa untuk menyusun tujuan pembelajaran bersama. Hal ini akan membantu siswa untuk memahami tujuan pembelajaran dan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, simulasi, proyek, dan lain sebagainya. Hal ini akan membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang lebih bervariasi dan menarik. Kemudian yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif. Guru dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas individu atau kelompok, meminta siswa untuk mengklarifikasi hasil belajar mereka, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Hal ini akan membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar mereka. Kemudian yang kelima yaitu mendorong untuk berpikir kritis. Guru dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan memberikan pertanyaan yang menantang dan meminta siswa untuk mengemukakan pendapat mereka. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kemudian yang keenam yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan yang relevan seperti perangkat lunak pembelajaran interaktif atau platform pembelajaran online untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.